pemirsa TV One dimanapun berada, kita masih bersama program yang akan menyentuh hati kita, membuka pikiran kita, menambah ilmu pengetahuan. Maka setelah ada rasa takut dalam hati, muncul istighfar di mulut. Istighfar di mulut ini juga membuka pintu rezeki. Apa kata Nabi SAW? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Segala kesulitan, kesusahan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitnya diberikan Allah kelapangan, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Di akhirnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takut dalam hati, istighfar keluar dari mulut. Dia seperti gunung es yang tampak di permukaan itu hanya sepertiga, 2/3-nya besar di dalam. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Maka ketika orang beristighfar astaghfirullahalazim, sesungguhnya itu adalah pengakuan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang lebih mengedepankan istighfar daripada takutnya, kal mustahzi, ya sama seperti orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya berkata astaghfirullahalazim, tapi justru hatinya tidak ada penyesalan sama sekali. Makanya kata Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman Quran dan sunnah yang benar. Apa kata beliau? Syarat taubat itu an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lisan, wal amalu bil arkani, diiringi dengan amal dengan anggota tubuh. Jadi apa sih korelasi antara takut dalam hati kemudian istighfar di mulut dengan rezeki? Orang setelah dia bertaubat kepada Allah, masa lalunya begitu hitam, kelam, dosa, zina, maksiat, sabu-sabu, sakau. Setelah itu Allah bukakan pintu rezeki. Kenapa? Karena dengan bangkitnya semangat untuk bekerja. Jadi maknanya bukan setelah orang bertaubat itu lalu kemudian bawaannya mau mati aja. Gimana Pak bisnisnya? Udah saya tinggalkan, saya mau mati aja Pak Ustaz. Tidak begitu. Jadi logika akal tidak mematikan. Iman tidak membuat orang berhenti untuk berkreativitas. Takut dalam hati, mulut beristighfar, dibukakan Allah kreativitas untuk bekerja. Maka keluar dia dari dalam masjid, apa kata-katanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukakan pintu rezekiku ya Allah. Setelah bertobat, bangun di pagi hari, Allah barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umat ini di waktu paginya. Maka sesungguhnya di balik peristiwa, di balik suatu amalan, di balik perintah Allah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di balik sahur itu ada barakah. Membiasakan orang bangun pagi. Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Terbiasa 30 hari bangun pagi, maka terbiasa untuk mencari keberkahan-keberkahan, dibukakan Allah pintu rezeki. Mudah-mudahan selesai Ramadan, Syawal, meningkat rezekinya insyaAllah. Kadang banyak juga jamaah, gimana jamaah meningkat? Alhamdulillah Pak Ustadz, berat badan meningkat, kolesterol meningkat. Insya Allah kita termasuk yang meningkat amalnya, meningkat rezekinya insya Allah. Baik Ustaz Ade, kira-kira apa lagi amalan yang membuat Allah Ta'ala sayang sehingga dibukakan pintu rezeki untuk kita? Masya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Saya lebih ingin menggarisbawahi yang kedua, Was. Baik. Soal istighfar tadi. Ya. Suatu ketika ada yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Orang ini mengadukan tentang persoalan hidupnya. Rupanya yang datang ini bisnismen. Ya Imam, bisnis berantakan. Ya, modal dibawa kabur sama teman. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Masya Allah. Tak lama kemudian datang kali ini seorang wanita. Ya Imam, 10 tahun saya berumah tangga. Belum juga dikaruniai putra. Kayak lagu ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Solusi istighfar. Lalu ada yang ketiga. Ya. Kali ini seorang petani. Ya Imam, panen gagal. Ya. Hujan lama tak turun. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Lalu datang yang keempat. Kali ini seorang pengusaha muda, Was. Ya. Ya Imam, dunia usaha lesu. Hutang di mana-mana. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Allah. Terus sampai ada 20 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, tapi jawaban Imam Hasan Al-Basri cuma satu, perbanyaklah istighfar. Allah.
Akhirnya muridnya, kalau Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in, muridnya ini tabi'ut tabi'in. Muridnya kemudian heran, ini ada apa dengan Imam Hasan Al-Basri? Apakah ilmunya habis? Enggak mungkin. Beliau adalah al-imam dengan segala makna. Seorang tabi'ut tabi'in yang terkenal kealimannya. Akhirnya ditanyakan kepada beliau, ya Syekh, ada 20 orang yang datang ke antum dengan 20 pertanyaan yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Kenapa jawabannya cuma satu? Imam Hasan Al-Basri menjawab, karena begitulah jawaban Allah. Di mana Syekh? Dalam Al-Quran. Surah apa Syekh? Surah Nuh ayat 10 sampai 13. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa qultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguh dia maha pengampun. Dengan memperbanyak istighfar, dosa diampuni. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ada yang tidak punya dosa? Yang tidak punya dosa angkat tangan? Tidak ada. Sungguh kita butuh dengan ampunan. Maka perbanyaklah istighfar. Nah ini yang kedua yang tadi Uwas sampaikan. Yursilis sama'a alaikum midrara. Bukan cuma dosa diampuni, tapi diturunkan hujan yang membawa barokah. Bukan hujan yang membawa banjir. Hujan yang membawa barokah. Maka ini sekaligus jawaban kepada petani tadi. Yang mengeluh kemarau berkepanjangan. Wa yumdidkum bi amwal. Ini yang kedua Uwas. Yang ketiga Uwas. Apa? Wa yumdidkum bi amwal, akan dibanyakan harta, dilipat gandakan harta. Ini jawaban untuk bisnismen dan pengusaha muda tadi. Wa banin, dan anak. Ini untuk si wanita tadi yang 10 tahun berumah tangga belum punya anak tadi. Wa yaj'al lakum jannatin, yang bisnisnya di daratan, Allah mudahkan. Wa yaj'al lakum anharo, yang di laut, di ke perairan juga Allah akan mudahkan. Jadi dengan memperbanyak istighfar, ya, akan dibukakan rizki, diberikan keturunan, hujan diturunkan, urusan dimudahkan, jalan keluar diberikan. Ada yang nanya Uwas, kalau jodoh gimana? Jodoh juga termasuk rizki. Bagian dari rizki. Maka bagi yang belum berjodoh, perbanyaklah istighfar. Orang menganggap rezeki itu hanya benda materi, uang. Padahal punya sahabat-sahabat yang baik Itu juga adalah rezeki. Nah, berada di lingkungan yang baik, memiliki tontonan yang dapat membawa kepada kebaikan juga itu adalah rizki. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya tidak menambah poinnya, tapi ingin lebih menekankan ini. Memperbanyak istighfar. Paling tidak setiap hari kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau mungkin yang lebih pendek, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau belum hafal juga, astagfirullah, masa itu mah enggak hafal ya. Atau Rabbighfirli, kan gitu. Dengan perbanyak istighfar insya Allah menghadirkan rizki, membuka pintu rizki. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Ade. Begitu kalau duduk dengan orang berilmu sama seperti duduk di perpustakaan berjam-jam. Banyak juga orang yang duduk di perpustakaan berjam-jam tidak dapat apa-apa karena tidur. Tapi hari ini di subuh yang penuh berkah ini duduk bersama orang-orang soleh, kita mendapatkan ilmu, tapi yang paling penting dari semua itu adalah keberkahan ilmu. Mudah-mudahan dia berubah menjadi amal soleh dan kita menjadi orang yang lebih cinta dengan istighfar dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, karena Ustaz Ucu akan lebih menjelaskan lagi tentang apa amal yang akan membuka pintu rezeki untuk kita. Kita teruskan, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah TV One dimanapun berada, kita masih dalam program Indahnya Ramadan. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang kita dahulukan kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Maunya kita makan, maunya kita minum, maunya kita kenyang, maunya kita adem, ayam, tentram. Tapi Allah ingin mendidik jiwa kita. Di tengah panas terik, tahan makanmu, tahan minummu. Saat itu kita sedang mengikut kehendak Allah. Maka insya Allah, Allah pun menghendaki kita menjadi hambanya insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah,
bersama kita, ada guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah berikan ridhonya selalu. Amin. Dan kita nanti bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Ucu Al-Faqir Abdul Somad dan kita semua ingin mendengarkan pemaparan dari Ustadz bagaimana kita jangan sampai termasuk orang yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal mashkur. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukran jazilan Ayyakum. al Ustad Uwas dan Ustad Ade. Alhamdulillah ini satu hal yang sangat menarik. Kalau tadi Uwas sudah mengawali dari sebuah cerita, maka saya pun akan bercerita. Ada seorang ibu yang dia punya 5 anak. Yang 4 anaknya dia pintar-pintar semuanya. Kebetulan yang 1 anaknya itu IQ-nya di bawah yang 4 itu. Ini sangat luar biasa, Pak. Semua anak-anaknya yang 4 ini, kemudian ada yang sekolah S1, S2, S3. Kayaknya kalau ada S lagi, Pak, kayaknya ini akan masuk lagi. Karena S-nya sudah sampai 3, itu akhirnya dia berhenti di sana. Semua anak-anaknya, Bu, ada yang diangkat jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Mereka semuanya sibuk. Akhirnya ibunya yang 1 ini anak, dia itu tidak apa, karena tidak sekolah kan. Dia tidak sekolah, dia tidak memiliki jabatan, dia tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya pada saat itu ibunya sakit. Ibunya sakit tiap hari telepon anaknya. Dia minta anak-anaknya pulang untuk menengok dirinya. Tidak ada satu pun yang datang, semua mengatakan, anak sibuk ya. Umi katanya, saya sibuk ibu, saya sibuk ibu, saya sibuk ibu. Akhirnya dia pegang anaknya yang tadi, yang IQ-nya rendah. Yang IQ-nya di bawah rata-rata, yang tiap hari dimarahin ketika kecil. Kamu bodoh, kamu tidak berpendidikan katanya. Akhirnya anak ini, dia itu luar biasa, Bu. Begitu anak-anaknya yang 4 itu, semuanya tersibukkan. Akhirnya ibunya, dia tiap hari diurus oleh anak yang tadi, Pak. Tiap hari dia itu dijemur oleh anak itu. Tiap hari dia disuapi oleh anak yang itu. Tiap hari dia itu sampai dia itu dibersihkan oleh ataupun kotorannya oleh anak itu. Luar biasa. Akhirnya ibunya berpikir, ternyata anak-anak saya yang tadi tersibukkan walaupun mereka pintar-pintar. Ternyata 1 anak ini yang akan menolong kami. Ternyata, Bu, punya anak yang kemungkinan IQ-nya direndah, itu ternyata bisa menolong kita. Makanya semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita jangan menganggap enteng. Kenapa? Kalau Allah sudah tidak ridho kepada kita, maka orang tua pun yang dia melahirkannya itu ternyata kita tersibukkan untuk menengoknya. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan nanti pada yaumul kiamah ada anak-anak yang dia itu tidak mendapatkan ridho Allah. Di antaranya yang dia tersibukkan mencari dunia dan dia lupa terhadap orang tuanya. Mau di mana ditempatkan kita? Untuk itu sesibuk dan sepintar apapun kita, Pak, tapi kita harus paham ternyata ada sesuatu yang lebih bernilai. Artinya apa? Kita masih berconnecting dengan Allah, kita masih berconnecting dengan orang tua kita yang di sana ada birrul walidaini. Satu hal yang menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa kalau Allah tidak ridho kepada kita, maka kita akan disibukkan dengan berbagai apapun. Ini yang harus Bapak Ibu pahami dan semua yang hadir baik pun yang atau yang tidak hadir di sini. Ini akan menjadi sebuah acuan bagi kita. Luar biasa, Pak. Kesibukan Bapak Ibu semua jangan sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga yang dipanggil adalah bukan orang siapa-siapa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang radiyah yaitu orang yang dia itu tidak tersibukkan dirinya untuk selalu dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kita minta kepada Allah ya, kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan segala hal dan agar kita selalu bertemu dengan orang-orang yang memudahkan kehidupan kita. Siapapun yang memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan kepada kita semuanya. Bu, Rasul mengatakan seperti ini. Kalau ada kucing masuk ke rumah kita, jangan diusir. Kenapa? Ada 2 kemungkinan kucing masuk ke rumah kita. Yang pertama adalah apa? Ada rezeki yang lebih di rumah Anda. Dan dia butuh. Karena kucing tidak bisa masuk kecuali ada rezeki di rumah kita. Yang kedua, qad abdalahu rizqan akhar. Karena mungkin Allah akan kasih rezeki yang baru bagi kita.
sampai kucing pun diterangkan oleh Nabi untuk menunjukkan kalau Allah ridho, Allah kasih Pak, kucing datang ke rumah kita. Apalagi kalau yang datang Ustadz. Masya Allah. Ya, ini begitu Ustadz datang dikunci. Ustadz ini kayaknya ini minta proposal. Udah kebayang ini. Jadi Ustadz deh, akhirnya bagaimana yang terjadi? Kucing saja harus dibuka, apalagi Ustadz. Ya, padahal Ustadz tadinya enggak akan minta, mau doain. Cuman karena kita udah suudon pada ustadznya, suudon pada kiainya, suudon pada Allah, akhirnya ustadz mau doakan keluarga kita jadi tidak jadi. Kenapa? Karena dari sini sudah ditutup. Akhirnya kita menjadi sesuatu yang tidak mendapatkan nikmat dan ridho Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ini sesuatu yang saya juga sampai berdoa pada Allah. Jadi ya kalau kucing masuk ke rumah kita sebenarnya bukan mengganggu, tapi ada rezeki dia yang diletakkan Allah di rumah kita. Jadi bagaimana kalau sampai orang menulis tidak ada tulang, semuanya sudah dimakan, tulang lunak. Nah, itu. Insya Allah. Iya. Itu artinya saya mengikuti ceramah Ustadz Ucu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Sebenarnya anak yang datang dalam bentuk kekurangan mental, sudah remaja, dewasa, tapi akalnya masih akal anak-anak. Pernahkah anak itu meminta ingin jadi anak kita? Dan kita pun tidak pernah meminta dia menjadi anak kita, dia juga tidak pernah meminta kita menjadi ibunya. Itu semua adalah kehendak Allah. Allah menciptakan dalam bentuk 40 hari, dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian itu Allah mengirim malaikat. Lalu ruh yang sudah berjanji di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya kepada semua ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Lalu semua ruh menjawab, bala syahidna, engkaulah Tuhan kami, engkaulah Rabb kami, engkaulah Allah kami ya Allah. Lalu kemudian malaikat dikirim Allah untuk membawa ruh itu masuk ke dalam rahim ibu sekalian. Tapi takdir Allah berkata, innallaha khalaqal, Allah menciptakan maqadir, takdir 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum alam terjadi. Hadis riwayat Muslim, ketika itu Allah menciptakan qalam, pena, dan Allah perintahkan kepada qalam, ya qalam uktub, tulis wahai qalam. Ditulislah oleh pena bahwa anak ini ditakdirkan masuk ke dalam rahim ibu. Lalu kemudian ibu menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala, sombong, angkuh, kamu anak yang tidak punya seperti kakak kamu sudah S1, S2, S3. Rupanya Ustadz Ucu membukakan hikmah di balik itu semua pada saat ibu sakit. Terbaring, yang satu ditelepon sedang rapat meeting penting, yang satu sedang mengurus karyawan, yang satu sedang sibuk menulis disertasinya. Rupanya inilah yang akan menyenangkan hati. Betapa banyak yang kita sepelekan, kita remeh-temehkan. Mungkin saudaraku, maaf, yang anaknya autis saat ini, boleh jadi itu yang akan memberikan syafaat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada takdir ketetapan Allah. Man lam yarda biwala'i, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir biwala'i. Siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku dan tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Jadikan kami orang yang ridha terhadap keputusanmu ya Allah. Jadikan kami orang yang kau kehendaki dan kami terima kehendakmu itu ya Allah. Yang kemana-mana kita akan lanjutkan bersama Ustaz Adi dan Ustaz Ucu. Jamaah Tifon dimanapun berada, kita masih berada dalam program indahnya Ramadan. Ramadan kali ini semakin indah kebersamaan kita dengan Ustaz Adi dan Ustaz Ucu. Apa saja amalan yang membuka pintu rezeki, bagaimana Allah Ta'ala begitu membuka rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya. Memanglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kasih, maha sayang. Itu yang kita baca di awal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana caranya supaya rahmat Allah itu tercurah terus kepada kita? Dan apa saja yang membuat amal ini, perbuatan kita justru menutup rahmat Allah sehingga rezeki sulit kehidupan, kemanapun menghadap buntu. Maka kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustaz Ucu. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Semua yang hadir di tempat ini adalah salah satu di antara proses Allah mempertemukan manusia-manusia yang terbaik.
Saya bertemu dengan UAS, bertemu dengan Ustadz Ade, alhamdulillah. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, tidak mungkin Allah mempertemukan kita kalau tidak ada satu energi. Ini ada satu sinyal. Kita kuotanya bagus atau besar. Kalau sinyalnya nggak ada, tetap kita nggak akan nyambung. Saya tidak nyambung dengan UAS, saya tidak nyambung dengan Ustadz yang lain, ataupun dengan jamaah semuanya. Kalau tidak satu sinyal. Artinya kita duduk di tempat ini satu sinyal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat guru saya dulu. Pada saat beliau mau minum, Pak, sudah di sini gelasnya. Kemudian ada santri lewat. Kemudian santri itu kena ke tubuh kiainya. Lalu jatuhlah si gelas ini. Lalu guru saya tadinya saya lihat akan marah ini guru saya. Tapi ternyata di luar dugaan. Guru saya bilang begini, kalau bukan rezekinya, air yang sudah di mulut pun tidak jadi masuk ke kerongkongan. Itu rezeki. Jadi menarik karena milik dengan rezeki berbeda. Orang banyak milik belum tentu rezekinya banyak. Malahan orang yang tidak punya milik apa-apa, ternyata rezekinya luar biasa. Jadi kita tidak perlu terkecoh orang yang banyak segala belum tentu dia menikmati. Malahan mungkin saja dia tegang setiap tanggal 25. Dia mungkin saja dia ada apa? Dia stres banget Pak setiap tanggal-tanggal tua. Makanya bagi orang yang tidak bergaji itu lewat tanggal itu semuanya. Dan kenapa? Karena setiap hari dia bisa stres. Inilah menariknya. Kenapa? Karena rezeki manusia dengan milik berbeda. Saya pakai jas ini, Ustadz pakai ini, Ustadz juga pakai ini. Ini berbeda. Kenapa? Karena belum tentu pakaian Ustadz sesuai dengan pakaian saya. Belum tentu sesuai dengan badan saya. Belum tentu sesuai dengan badan Ustadz juga, Ustadz Ade. Ini artinya rezeki dengan milik berbeda. Kuncinya kata Rasulullah, ada sebuah hadis. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat kita bahagia. Jadi rezeki ini adalah proses dari kita mempertemukan kebahagiaan kita di hadapan Allah, di hadapan manusia. Buat apa-apa kita setumpuk uang banyak, tapi ternyata rudet terus ya. Istrinya rudet, anaknya bermasalah. Ini kan akhirnya gimana? Ini kan gak jadi rezeki bagi kita. Hebat Nabi menyampaikan, yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Apabila kita mendapatkan pasangan yang soleh. Ini rezeki luar biasa. Nikmat sekali. Modalnya murah tapi nilainya besar. Tapi kalau tidak soleh, modalnya ringan. Tapi nanti Bu, hasilnya luar biasa, itu akan rusak kita. Jadi istri yang soleh itu mudah. Suami yang soleh itu mudah Bu. Biayanya kecil tapi ternyata nilainya luar biasa. Ini cantumkan. Rasul bukan menerangkan suami dan istrinya, tetapi pasangan hidup Anda. Maka bentuknya azwaj. Kalimat litaskunu di dalam Al-Quran cuma 4 kali diulang oleh Allah. Ya, cuma 4 kali dan tidak banyak. Hampir semuanya berbicara, yang satu hanya berbicara azwaj dan yang lainnya berbicara kita tidur di waktu malam. Artinya ini sebuah kenikmatan. Yang kedua, wa antakuna auladuhu mabruron. Memiliki anak yang mabrur, itu rezeki luar biasa, Pak. Ya. Banyak dan sedikit itu nomor 2. Kenapa? Karena banyak pun kalau soleh itu rezeki, Pak. 1 rudet, wah itu penyakit itu, ya. Makanya mending banyak, nggak masalah. Jadi pilih nanti mana yang rudet, mana yang tidak. Tapi kalau sobat 1 lagi nakal luar biasa. Ini kan capek ke kitanya. Makanya bahasanya adalah mabrur. Ya di sini belum sampai tingkat soleh, tapi mabrur saja udah apa? Udah luar biasa. Kenapa? Karena di Quran tanggung jawab anak terhadap orang tua itu sampai wabil walidaini ihsanan. Nanti soleh itu adalah hasil Bu dari kita melewati tahapan yang sangat lama. Artinya kita meminta wa auladuhu mabruron Ismail, dan diantara anak yang mabrur adalah lihatlah Ismail, dan dia lahir dari seorang ibu yang hebat, dari seorang ayah yang hebat karena memiliki azwajun sholihah. Itu rezeki luar biasa. Dan yang ketiga wa antakuna rizquhu fi baladihi. Rezekinya mudah dimanapun kita ada. Makanya jangan minta yang kita inginkan, mintalah pada Allah yang kita butuhkan. Kenapa? Ibu, bapak jangan banyak minta, jangan banyak beli yang kita inginkan. Tapi kita harus banyak meminta apa yang kita butuhkan, Pak. Nanti oleh Allah dibukakan. Semua dimudahkan oleh Allah kalau kita ataupun punya keinginan yang kita butuhkan. Dan yang keempat, wa antakuna khulatuhus sholihin. Bertemu dengan orang soleh itu rezeki luar biasa. Bahagia kita. Nanti siapa kata Rasulullah, pandur mayat tabi'ul janazah. Lihat orang yang akan mengantarkan kamu ke jenazah kamu ke kuburan. Itulah gambaran hidup kamu. Siapa yang lebih banyak mengantarkan jenazah kita, itulah teman-teman kita. Dan itulah gambaran rezeki bagi kita nanti pada yaumul kiamah. Jadi saya kira itu. Mudah-mudahan ini semua jadi barometer kita semuanya. Itu mungkin Ustadz yang saya panggil. Ustadz tahu rudet gak?
Nah, itu dia. Payah. Ustaz Ucu membuka cakrawala berpikir kita yang selama ini sempit. Kalau dapat uang, dapat rezeki, nggak ada uang, nggak ada rezeki. Ternyata pasangan yang hidup baik, pasangan baik adalah rezeki. Anak-anak yang soleh, yang lucu-lucu, yang baca Quran, belum azan berkumandang, sudah pakai mukena, pakai baju koko juga adalah rezeki. Ketika kita tidak perlu jauh pergi ke negeri yang jauh untuk mencari sesuap nasi, di tempat lingkungan kita, bercocok tanam, bertani, mengolah kebun, membuat karamba ikan, itu juga adalah bagian dari rezeki. Dan ketika kita berada di tempat orang baik-baik, bisa duduk bersama para asatiz, meluangkan waktu bersama orang-orang soleh, tetangga yang membawa kita satu kantor, dan kantor itu justru membawa kita jadi sholat berjamaah, sahabat-sahabat kita mengingatkan kita sudah bayar zakat atau belum, itu juga adalah rezeki. Karena sebagian kita menganggap bahwa rezeki adalah materi, bahwa rezeki adalah emas. Selain daripada itu, maka bukan rezeki. Oleh sebab itu, yang paling penting hidup ini bagaimana cara pandangnya benar. Mendengar benar, melihat benar, berpikir benar, merenung benar. Ketika kita salah bicara, maka sesungguhnya itu adalah akibat dari salah mendengar. Hari ini guru-guru kita sudah meluruskan cara pandang kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah di studio maupun di mana berada, maka salah satu rezeki juga adalah mendapatkan tontonan yang mengarahkan kita, menambah iman kita, dan merasakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, apakah merasa indahnya Ramadan ini sebagai rezeki atau bukan rezeki? Masya Allah, semuanya ngaku. Mudah-mudahan dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi ketika orang berdoa mau minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Saat itu sebenarnya dia tidak hanya meminta rezeki dalam bentuk materi, tapi juga rezeki immateri. Ada rasa takut dalam hati kepada Allah, juga bagian dari rezeki. Ada meminta ingin supaya diberikan hati ini istiqomah dalam kebenaran, juga bagian dari rezeki. Sampai malam kesekian tetap duduk di depan televisi menyaksikan acara yang menambah keimanan, memunculkan rasa takut kepada Allah, itu juga bagian dari rezeki. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan beranjak, jangan kemana-mana dulu. Nantikan rezeki-rezeki berikut ini setelah yang satu ini. Jamaah TV One dimanapun berada, kita masih dalam program Indahnya Ramadan. Ada kehendak dalam hati tapi terkendala karena segan, karena sungkan, karena nggak enak. Sebetulnya ingin bertanya kepada Ustadz tapi karena takut, karena khawatir. Alhamdulillah kita bersama dengan Ustadz yang terbuka, yang moderat, Ustadz Ucu, Ustadz Ade, jamaah bebas untuk bertanya. Ada pertanyaan dari jamaah? Masya Allah, banyak sekali Ustadz Ade, Ustadz Ucu, semua mau nanya. Cerdas, semua ingin bertanya. Kita mohon maaf, beribu maaf, tidak mungkin semuanya terlayani. Mungkin yang dari depan dulu. Silakan, nama dan pertanyaan ditujukan ke Ustadz Adi atau Ustadz Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daswir dari Bandung. Mau bertanya Ustadz, perbuatan zina dan judi itu diizinkan oleh Allah. Bagaimanakah kita menyikapinya Ustadz? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Ustadz Adi sampai maaf berzina pun atas izin Allah. Alhamdulillah. Kita tentu ingin, saya sendiri penasaran mendengar jawaban Ustadz Adi. Pertanyaan lain, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau saya sakit, dari mana saya tahu apakah penyakit itu, penyakit tersebut mengangkat derajat saya atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Kalau ada satu datang penyakit, apakah penyakit itu mengangkat derajat saya atau enggak? Dan dari mana saya tahu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini bersama kita, guru-guru kita, membimbing kita. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, ulama in kuntum la ta'lamun. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Pertanyaan pertama kita serahkan ke Ustaz Adi. Falyatafaddal mashkur. Jazakumullah Ya, iya. Ustadz Uas.
Bapak Ibu, ada dua hal yang harus dibedakan antara diizinkan dengan diridhoi. Ya. Kalau diizinkan, Allah memang izinkan manusia mau melakukan apapun. Wahadainahun najdain. Bahkan mau kafir sekalipun Allah izinkan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau iman, iman yang benar. Kalau mau kafir, kafir sekalian, jangan tanggung. Biar malaikat nggak bingung. Jadi kalau orang ungkapan tadi tidak salah, ya kan? Bahwa orang berzina ini atas izin Allah, ya. Bahkan jangankan sekedar maksiat, hatta mau kafir pun diizinkan, tapi ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Kita sebagai hamba Allah yang mukmin, ya tentu saja bukan sekedar mencari yang diizinkan Allah, tapi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada ungkapan, loh, seseorang ya dapat sesuatu walaupun dari jalan korup, menang walaupun dengan jalan menghalalkan segala cara, kan atas izin Allah juga. Ya, tapi Allah tidak ridho. Nah, yang kita harus cari adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Islam betul-betul memberikan ya ayat yang sering kita dengar, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama, ya, dalam memasuki Islam. Tapi kalau sudah jadi muslim, jadilah muslim yang baik yang mencari ridha Allah. Oleh karena itu, Uwais dalam hadis tentang masuk surga, ya kan? Rasulullah SAW bahkan mengatakan, innakum latadkhulul jannah bi'amalikum. Kalian tuh tidak masuk surga dengan amal kalian, tapi masuk surganya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah hanya diberikan kepada siapa? Kepada yang diridhoinya. Ya. Oleh karena itu, jangan melakukan sesuatu yang hanya diizinkan Allah, tapi kita tentu mencari yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang diridhoi adalah beramal soleh. Makanya dalam pelajaran dulu di madrasah masih ingat kan ketika dijelaskan tujuan hidup kita, ridho Allah. Ya, kalau bicara tentang visi misi kehidupan, visi misi hidup kita, visinya jelas. Ya, kan orang kalau ditanya visi hidupnya apa? Sekolah, kuliah, kerja, nikah, pensiun, menikmati masa pensiun, selesai. Islam tidak demikian. Kita diajari visi hidup itu terus sampai kebahagiaan di akhirat kelak. Tidak berhenti di menikmati masa pensiun, tapi terus sampai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ujung dari segalanya adalah mardatillah, ya kan? Nah, mardatillah itulah yang menyebabkan kita masuk surga dan waqina adzabannar, terhindar dari neraka. Jadi ungkapan tadi semua atas izin Allah benar, tapi tidak semua diridhoi Allah. Yang kita cari adalah apa yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Ade mencerahkan sehingga menjernihkan pikiran, tidak selama ini mengkambing hitamkan, na'udzubillah. Allah semua atas izin Allah. Kita dengarkan jawaban berikut dari Ustaz Uci. Syukran jazilan. Ini satu pertanyaan yang mungkin menggugah semua, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena dibedakan. Quran menyebutkan orang yang punya penyakit itu belum tentu sakit. Malahan ada orang yang tidak punya penyakit, dia sakit, Pak. Karena penyakit dengan sakit itu berbeda. Makanya kata mardo, ada pun apa azza itu kan berbeda dalam Al-Quran. Dalam hadis pun Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Ibu kalau punya penyakit, bapak kalau punya penyakit tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena belum tentu hidup ibu bapak sakit. Ada orang yang dia tidak punya penyakit, Pak, kemana-mana, tetapi ternyata hidupnya sakit. Dia tidak sehat hidupnya. Makanya Rasul ketika ada yang sakit, beliau selalu berdialog. Dia berdoa, Bismillahi, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Menunjukkan kita berdialog, terlalu lelah kita memakai organ kita, Pak. Tapi kita tidak pernah ngobrol dengan organ kita. Pernah Bapak ngobrol dengan lutut? Pernah Ibu ngobrol dengan jantung? Pernah Bapak ngobrol dengan otak? Ini berapa puluh tahun kita pakai, tapi kita lost, kita tidak ada komunikasi dengan mereka. Wajar kalau Nabi mengatakan seperti itu. Makanya satu, bagaimana sakit ini jadi mulia bagi kita? Pertama adalah kita husnudon. Kata Rasulullah, latas subut ta'am, pandur batna. Kalau orang sakit, jangan engkau itu menyalahkan makanan yang kau makan. Jangan engkau menyalahkan apa penyebabnya, tapi lihat perut Anda yang tidak sesuai dengan makanan itu. Ya, kalau ada orang asam urat, lalu dia karena makan kacang, kata kacang, apa salah saya?
saya ditanam, saya kemudian dipetik, lalu dimakan, lalu asam urat, serahin saya. Ini akan ada masalah kan? Daging kambing tidak menyebabkan darah tinggi. Tapi mungkin kita Bu, mijat tubuh kita, suhu tubuh kita yang tidak sesuai dengan kambing atau daging kambing. Makanya kambing itu adalah kolesterol paling rendah. Kenapa? Karena dia makannya ataupun rumput. Dia tidak makan konsentrat. Tapi ternyata begitu ada orang yang dia makan mijat tubuhnya dia tidak sesuai, maka dia akan jadi hyper. Artinya ini tidak boleh menyalahkan. Oh ini mencret makan rujak. Kata rujak, apa salah saya? Ya. Kemudian corona, kemudian dihubungkan dengan apa? Dengan kelelawar. Kelelawar dari dulu juga ada. Tidak pernah ribut yang ini. Ini baru corona semua dunia Pak gempar. Baru corona yang keluar, belum Avanza, belum Xenia. Ya, ini luar biasa. Bagaimana kita memahamkan semua? Makanya latas subut ta'am pandur batna. Lihat perut Anda. Mungkin kita yang sudah bermasalah di perut Pak. Yang kedua adalah apa? As-sabru. Kita harus bersabar. Kenapa? Karena sabar itulah yang mengangkat tawakal kita. Karena tidak ada jalan yang paling hebat ketika ditimpa sebuah penyakit kecuali kita bersabar. Bu, Pak, bukan lama dan tidaknya penyakit tiba di kita. Tetapi sabar dan tidaknya kita kepada Allah. Dan sabar itu nikmat kalau sudah biasa. Seperti orang belajar sepeda. Sepeda kan dia jatuh lagi, kemudian dia ini semuanya luka-luka. Tapi kalau sudah dia pandai, itu tidak perlu megang. Dia sudah lepas bu tangannya. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi kita harus berlatih. Kalau baru satu kali saja udah, aduh sayang, nah itu belum apa-apa Pak. Kita harus diuji. Berapa tahun Nabi Ayub diuji dengan sakit? 7 tahun. Sampai semuanya hampir-hampir terjadi persoalan. Jadi ibu, 1 husnudon, 2 as-sabru, dan yang ketiga adalah yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Serahkan semuanya. Insya Allah itu kita akan mulia. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Ucu, Masya Allah. Ternyata kita selama ini salah, keliru mengkambing hitamkan kambing. Bahkan mengkambing hitamkan kacang, mengkambing hitamkan rujak. Mereka tidak ada yang bersalah. Saatnya kita untuk melihat lebih ke dalam. Yang salah itu adalah hawa nafsu kita, memperturutkan perut kita. Maka dengan mengaji sebenarnya kita lebih banyak ke dalam. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagia orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, dan tidak memperhatikan kekurangan orang lain. Sekarang kan orang lebih sibuk memikirkan cacat orang lain sehingga lupa dengan aib cacat diri sendiri. Bahkan yang lebih celaka lagi, dia yang minum khamar, dia yang mabuk, dia yang buat dosa, tapi kemudian ketika ditanya, "Kenapa kamu mabuk?" Allah sudah mengizinkan. Ini atas izin Allah. Maka Ustaz Adi pula meluruskan pemahaman kita, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sebesar biji sawi pun tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Tapi belum tentu ada ridha Allah. Loh, kok Ustaz Somad tahu? Tadi baru dijelaskan Ustaz Adi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya sesuai doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang kita minta itu ridha Allah. Wal jannah, baru surga Allah. Dan orang tidak akan dapat surga kalau tidak diridhai Allah SWT. Ketika orang masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Wahai penghuni surga, kamu sudah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Maza turidun? Kamu mau apa lagi?" Penduduk surga berkata, "Ridhaka." Ada satu. Dan orang tidak akan mendapatkan ridha Allah sebelum dia ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal pagi hari sebelum datang apa-apa, yang pertama kita ucapkan kepada Allah, "Raditu billah Rabbah." Aku ridho engkau sebagai Rabbku ya Allah. Wabil islami dina. Islam sebagai agamaku, aku ridho. Kalau sudah ridho menerima Islam, haram kata Islam, haram kata kita. Dilarang oleh Islam. Tapi kadang kita ini ridhonya, saya ridho kalau Allah menyuruh saya sholat. Saya ridho kalau Allah menyuruh saya berzakat. Saya ridho kalau Allah menyuruh saya berumrah. Tapi kalau Allah menyuruh saya ngatur harta warisan menurut Allah, saya nggak ridho. Karena saya lebih ngerti daripada Allah. Na'udzubillah. Maka yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama tasawuf pun berkata, "Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi." Hanya engkau yang ku maksud ya Allah, dan ridhamu lah yang ku cari. Oleh sebab itu kalau orang mencari ridha Allah, dia tidak lagi memperdulikan ridha manusia. Tapi kalau dia sibuk memikirkan ridha manusia, maka ridha nas ghayatun la tudrak. Keinginan orang sesuatu yang sulit untuk kita capai. Maka cari ridha Allah. Allah akan menanamkan rasa ridho di hati manusia dan manusia akan menyenangi. Dan kita cari itu bukan ridho makhluk,
tapi ridho Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak hal pertanyaan dalam benak hati jamaah sudah ditanyakan, tapi jawaban-jawaban itu perlu rangkuman kesimpulan. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita setelah yang satu ini. Jamaah TV One dimanapun berada, kita masih dalam program Indahnya Ramadan. Di segmen terakhir ini kita sampai pada kesimpulan. Segala sesuatu kalau tidak disimpulkan dia akan tercerai-berai, akan terpecah. Kita tidak ingin gagal fokus, maka alhamdulillah bersama kita Ustaz Ade dan Ustaz Ucu. Boleh Ustaz Ucu simpulkan apa yang dapat kita ambil pelajaran, semoga menjadi hikmah bagi jamaah. Ada sebuah doa. Rabbi jidni warzuqni fahman. Di sini Allah atau Rasulullah mengabarkan dengan kalimat warzuqni fahman. Bahwa setiap pertemuan-pertemuan apapun, majelis ilmu apapun, kalau tidak paham itu tidak jadi rezeki bagi kita. Untuk itu, pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik, yang mudah-mudahan akan menjadi rezeki bagi kita. Amin. Kita tidak perlu terpaku, Pak. Pulang dari sini kita mau dapat apa, kita akan masuk kemana, itu tidak perlu terpaku. Tetapi dengan paham apa yang disampaikan oleh UAS, apa yang disampaikan oleh Ustaz Ade, dan ibu-ibu, bapak-bapak, tadi pertanyaan juga paham, itu ada sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hebat Nabi mengajarkan, Rabbi jidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu, warzuqni fahman. Dan ternyata paham menggunakan kalimat rezeki. Artinya belajar lama pun kalau tidak paham itu tidak jadi rezeki. Walaupun kita bertemu hanya beberapa saat di sini, tapi luar biasa itu akan menjadi rezeki bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz Ucu. Ustaz Ade. Baik, sahabat UAS yang saya cintai dan pemirsa Indahnya Ramadan TV One di seluruh penjuru negeri. Nampaknya amal-amal pembuka rezeki ini sangat berkaitan erat dengan Ramadan yang sedang kita lakoni. Ya, tadi sudah disebutkan yang pertama adalah takwa. Padahal takwa adalah target dari Ramadan itu sendiri. Kemudian istighfar. Bukankah kita diperintahkan memperbanyak istighfar? Kanjeng Nabi dalam sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Dan tadi sebagai pelengkap dari sesi tanya jawab, ternyata bahwa rezeki itu tidak identik dengan milik. Ya, betapa banyak orang yang secara materi miliknya banyak, tapi rezekinya justru sebaliknya. Demikian pula banyak orang yang rezekinya barokah, sekalipun dia tidak punya apa-apa. Untuk itu, mari kita jadikan Ramadan sarana amal untuk membuka pintu-pintu rezeki Allah. Dengan benar-benar menggapai ketakwaan, merutinkan istighfar setiap hari, dan berupaya mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena andaikan kita bersyukur, Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Silakan UAS. Jazakumullah Ustaz Ade, Ustaz Ucu, ahsanallah ilaikum, kafarallahu amsalakuma. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Di akhir majelis yang dihadiri oleh para malaikat, mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat di hari baik, bulan baik, di tempat yang baik, berkumpul bersama orang baik-baik. Di akhir majelis ini, maka mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Warzuqna fahma. Berikan kami rezeki pemahaman yang benar dalam beragama. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama kami. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami rezeki pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma aftah lana abwab rizqi. Bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang penuh berkah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki agar kami dapat berkunjung ke Baitullah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pasangan hidup, anak cucu keturunan, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati dan jiwa kami ya Allah. Allah marzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki agar kami dapat berkunjung, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah maftah lana abwaba rizqi wa abwaba ni'mah wa abwaba barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki, pintu-pintu nikmat dan pintu-pintu keberkahan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.